tapi kebetulan Pak Tabir sedang berhalangan, jadi saya memoderasi saya sendiri. Ya, jadi intinya adalah selama lebih kurang 1 jam ini ya, kami dari Prodi bersama dosen tetap Prodi Komputasi Statistik di sini sudah hadir 3 orang yang kami minta bantuan untuk nanti memberikan apa ya, informasi lah, berbagi pengalaman ya, yang mungkin harapannya bisa membantu para mahasiswa untuk nanti paling tidak di awal itu bisa menentukan, pertama adalah menentukan pilihan dosen pembimbingnya nanti, kemudian juga sekaligus nanti bisa memberikan informasi atau menambah wawasan ya dalam hal menentukan topik ya, kemudian sampai dengan nanti menyelenggarakan atau melaksanakan skripsi gitu ya. Baik, saya akan langsung share screen saja. Oke. Ya, jadi agenda kita hari ini adalah sosialisasi mekanisme penyusunan skripsi, gitu ya, untuk program studi komputasi statistik, ya, program diploma 4. Gitu ya. Agenda kita hari ini yang pertama adalah nanti ada gambaran umum, ya, overview dari saya akan menyampaikan. Kemudian setelah itu saya akan menyampaikan langsung bagaimana mekanisme penyusunan skripsi, ya, tugas akhir. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan sedikit pengenalan ya, atau paparan dari 3 narasumber ya, dosen Prodi KS. Sini sudah hadir, ada Pak Aska, ada Pak Farid ya, dan Bu Siti Maria gitu ya. Yang nanti masing-masing selama lebih kurang 10 menit ya, memberikan pengenalan tentang topik skripsi dari masing-masing bidang kompetensinya ya. Nah, setelah itu nanti di sisa waktu ya kita akan buka forum diskusi tanya jawab ya dari mahasiswa yang mudah-mudahan nanti bisa kami apa ya, jawab ya, memberi pencerahan gitu ya. Baik, saya langsung saja. Jadi pertama adalah gambaran umum ya, gambaran umum dari skripsi itu apa sih gitu ya. Ini secara umum ya, tugas akhir atau ya skripsi ya kalau untuk jenjang D4 atau sarjana ya, itu merupakan skripsi atau karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa yang memuat deskripsi ilmuwan ya, hasil penelitian atau pengkajian tentang implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi ya, dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Humaniora itu maksudnya ya kemanusiaan, masyarakat, sosial dan sebagainya ya. Dengan memperhatikan dan menerapkan yang merupakan cerminan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah ya, dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan dan atau rancangan gitu ya. Nah, ini yang saya merah-merah itu adalah kata kuncinya di situ ya. Jadi yang pertama adalah bentuk tugas akhir untuk mahasiswa D4 itu adalah skripsi ya. Untuk tugas akhir itu adalah skripsi ya, yang kata kunci yang pertama. Kemudian itu harus dibuat oleh mahasiswa ya. Jadi yang membuat skripsi itu adalah mahasiswa. Isinya apa ya? Isinya adalah deskripsi keilmuan, hasil penelitian ya, atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi gitu, ya. Kemudian juga tidak lupa dengan nilai-nilai humaniora ya. Dan apa yang dituliskan nanti di dalam skripsi itu merupakan cerminan dari kemampuan mahasiswa tersebut gitu ya. Jadi ya selayaknya, sewajarnya apa yang ada dalam skripsi itu adalah apa yang menjadi kemampuan kalian gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak mampu, ya jangan kemudian menggunakan hasil pekerjaan orang lain gitu, misalkan seperti itu ya. Kemudian dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan ya, dan hasilnya itu bisa berupa solusi ya, bisa berupa gagasan itu artinya proposal ya, atau suatu rancangan gitu ya. Itu adalah hasilnya.
Kemudian dalam pengerjaannya, ya, dalam pengerjaannya mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing, gitu ya, yang berkompetensi dalam bidangnya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tugas akhir itu merupakan prasyarat ya, untuk mencapai derajat gelar program diploma ya, atau sarjana terapan kalau di kita, ya, dan itu wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Politeknik Statistika STS. Gitu, ya. Nah itu gambaran secara umum. Kemudian dalam pengerjaannya ya, skripsi itu merupakan pekerjaan dari dua pihak ya. Jadi ada mahasiswa, ada dosen pembimbing. Tadi secara umum sudah dijelaskan. Nah, apa saja tugas dari mahasiswa dan apa saja tugas dari dosen pembimbing, gitu ya. Ini kalau kita terjemahkan secara kebalikannya, artinya tugas tugas dari dosen pembimbing itu artinya merupakan hak dari mahasiswa, gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, tugas dari mahasiswa adalah pertama mendiskusikan ide, topik, dan substansi tugas akhir. Gitu ya. Ini tentu saja bersama dosen pembimbing. Ya. Kemudian yang kedua, bersikap proaktif melaporkan perkembangan tugas akhir kepada dosen pembimbing. Ya. Proaktif ya, proaktif. Jangan menunggu dipanggil dulu gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, melaporkan dan mendiskusikan permasalahan teknis dan non teknis yang dihadapi selama pengerjaan tugas akhir. Gitu ya. Kemudian yang keempat, bertanggung jawab bahwa pengerjaan tugas akhir merupakan hasil karya sendiri, bukan hasil plagiat atau hasil karya orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah berupaya maksimal untuk memenuhi target capaian perkembangan tugas akhir yang menjadi prasyarat dalam menjalankan atau mengikuti seminar tugas akhir. Ya. Kemudian yang terakhir adalah berupaya maksimal untuk memenuhi target capaian perkembangan tugas akhir yang menjadi prasyarat ya, atau persyaratan untuk mengikuti sidang tugas akhir ya, dengan tepat waktu. Ya. Nah itu semua adalah tugas dari mahasiswa yang semuanya dikerjakan bersama dosen pembimbing atau di bawah bimbingan dari dosen pembimbing. Nah, apa tugas dari dosen pembimbing? Ya, nah, di sini di sebelah kanan, ya, yang berkaitan dengan ide, topik, dan substansi, ya, dosen pembimbing itu bisa memberikan ide, ya, topik atau substansi dari tugas akhir itu. Ya, kemudian yang berikutnya, memantau pelaksanaan proses tugas akhir. Gitu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mendiskusikan hasil pengerjaan tugas, mendiskusikan hasil pengerjaan tugas akhir bersama mahasiswa. Dan yang berikutnya adalah mengevaluasi serta mengarahkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir. Kemudian yang berikutnya adalah memutuskan kesiapan mahasiswa untuk mengikuti seminar tugas akhir. Jadi kalau dosen pembimbingnya bilang belum siap, ya tidak bisa mengikuti seminar gitu ya, seperti itu. Jadi kalau dikatakan sudah siap, ya berarti sudah siap. Kemudian yang terakhir adalah memutuskan kesiapan dari mahasiswa untuk mengikuti ujian tugas akhir. Nah, itu adalah tugas masing-masing ya dari mahasiswa maupun dosen pembimbing gitu ya. Nah, artinya ya seperti halnya mata kuliah, skripsi itu adalah suatu tadi ya, definisi dari skripsi tadi ya. Itu merupakan ya tanggung jawab bersama antara mahasiswa dengan dosen pembimbing ya, sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Gitu. Ya. Jadi mahasiswa berhak untuk mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing ya. Mahasiswa juga memiliki tugas tadi ya, mengerjakan skripsinya ya, kemudian melakukan pelaporan gitu ya. Kemudian mengevaluasi dan juga memperbaiki ya, menyiapkan sampai selesai gitu. Itu adalah tugas dari mahasiswa ya. Tugas dari dosen adalah memberikan bimbingan ya. Kemudian memantau ya. Memantau ini nanti dengan cara yang masing-masing memiliki trik sendiri ya. Ya yang intinya adalah agar pekerjaan dari mahasiswa itu on track ya, sesuai dengan schedule, sesuai dengan jadwalnya gitu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah data mahasiswa ya. Data mahasiswa tahun akademik 2020-2021 ya. Ada 107 orang total ya, yang terbagi menjadi dua peminatan ya. Untuk peminatan sains data
itu ada 69 orang. Ya. Kemudian untuk peminatan sistem informasi statistik ada 38 orang. Gitu, ya. Nah, walaupun kalian terbagi menjadi dua peminatan ini, ya, namun sebetulnya peminatan ini bukan suatu bentuk jurusan, gitu ya. Jadi peminatan ini hanya untuk mendalami beberapa mata kuliah, beberapa materi, ya, tetapi bukan jurusan, gitu ya. Artinya memang diharapkan topik skripsi nanti ya itu sesuai dengan peminatannya, ya, tetapi tidak harus seperti itu. Gitu ya. Ya, jadi bisa saja misalkan yang peminatannya sains data, tapi dia misalkan mengembangkan suatu sistem informasi, atau sebaliknya misalkan peminat informasi mengerjakan ya topik skripsinya berkaitan dengan sains data, itu tidak masalah. Gitu, ya. Oke, nah ini saya langsung saja ke tahapan penyusunan skripsi. Ya. Jadi lebih kurang sekitar 10 bulan, ya, dimulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Juli tahun 2021. Gitu, ya. Tahapan pertama adalah menentukan dosen pembimbing. Ya. Menentukan dosen pembimbing ini targetnya sebenarnya kemarin jadwalnya akhir September, ya, tetapi ini karena sudah hari ini akhir September ya, ini dijadwalkan hari Jumat minggu ini tanggal 2 Oktober itu adalah hari penentuan pembimbing. Ya. Itu setelah kalian ditentukan atau menentukan dosen pembimbing, langsung dimulai, ya, dimulai pekerjaan penyusunan skripsi tersebut, dimulai dari perumusan topik dan pembuatan proposal. Ya. Ini dilakukan selama lebih kurang 1 bulan, ya, selama bulan Oktober, gitu ya. Nanti ada pemberitahuan lebih detail, ya, kapan harus dikumpulkan proposal skripsi itu, gitu, ya. Kemudian setelah itu, ya, setelah topik skripsinya ditetapkan, proposalnya sudah jadi, ya. Nah, di dalam proposal itu harus dicantumkan nanti schedule, jadwal, ya. Jadi jadwal sampai dengan pengumpulan buku skripsi itu tahapan-tahapannya bagaimana, gitu. Ya. Misalkan sampai dengan bulan Desember apa targetnya, gitu ya. Sampai dengan bulan Februari apa targetnya, gitu ya. Sampai dengan apa itu masing-masing harus membuat schedule-nya, gitu ya. Ya. Dan itu yang nanti menjadi target kalian, gitu ya. Target kalian misalkan sampai dengan seminar targetnya sampai mana, itu yang kalian tentukan, ya. Nah, tentu saja target tersebut, ya, sasaran tersebut harus realistis, ya, realistis. Nah, nanti kalian bisa mendiskusikan dengan dosen pembimbing, ya, apakah jadwal yang kalian buat itu bersama dosen pembimbing memang betul-betul realistis, gitu, ya. Nah, kemudian mulai bulan November 5 bulan, ya, itu adalah pengerjaan skripsi termin pertama. Ya, termin pertama ini targetnya penyelesaiannya adalah 60%, ya. 60%. 60% ini penafsirannya, ya, bisa dari substansi, ya, substansinya misalkan 100% selesai, ya, maka 60%-nya itu sampai di mana, gitu, ya. Bisa juga penafsirannya dari sisi waktu, ya. Jadi setelah kalian tadi membuat jadwal, schedule, ya, berarti sampai dengan akhir bulan Maret itu capainya sampai di mana. Nah, itu yang kemudian dipresentasikan, dilaporkan dalam bentuk seminar. Gitu, ya. Kemudian target yang lain yang juga harus dicapai adalah kalian sudah melakukan minimal 6 kali bimbingan dengan dosen pembimbing. Gitu, ya. Ini kan ada 5 bulan, ya, paling tidak sebulan sekali, ya, ada 1 bulan mungkin 2 kali, itu kalian harus melakukan bimbingan yang efektif, ya, yang efektif dengan dosen pembimbing, ya. Walaupun kami dari prodi sebetulnya tidak menyarankan kalau ada progres baru lapor, gitu, ya. Jadi karena skripsi itu adalah mata kuliah, ya, ada SKS-nya, dan SKS-nya itu perhitungannya adalah setiap minggu semester, ya, maka seyogianya setiap minggu itu ada kegiatan, ya, baik oleh kalian sendiri mahasiswa maupun dengan dosen pembimbing, gitu, ya.
Jadi seyogyanya nanti kami menyarankan kepada teman-teman dosen pembimbing nanti untuk menjadwalkan secara rutin ada pertemuan ya dengan mahasiswa gitu ya. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan demikian target 6 kali bimbingan itu bisa tercapai gitu yang efektif gitu ya. Dan kalau misalkan ada pergeseran-pergeseran itu bisa dideteksi lebih awal. Gitu ya. Nah, jadi di kira-kira minggu kedua bulan April, ya itu waktunya sekitar setelah UTS atau pada waktu UTS semester genap nanti. Ya, itu akan diadakan seminar skripsi. Ya. Nah, ini sementara ini hanya baru prodi KS saja yang jadwalnya seperti ini. Gitu ya. Saya tidak sepertinya kalau prodi lain berbeda gitu ya. Tapi untuk prodi KS jadwalnya seminar itu adalah sekitar tengah semester genap. Gitu ya. Nanti untuk mekanisme yang lebih teknis nanti akan diberitahukan kemudian. Ya. Kemudian setelah itu, setelah seminar selesai, masuk ke pengerjaan skripsi termin kedua. Ya. Ini targetnya secara kumulatif 90% selesai, ya. Dan target bimbingannya adalah 4 kali setelah seminar. Gitu ya. Jadi selama lebih kurang 2 bulan ini ada pertemuan dengan dosen itu 4 kali yang efektif. Gitu, ya. Kemudian setelah itu sekitar akhir Juni ya, itu akan diadakan sidang skripsi. Targetnya secara kumulatif ada 90% ya. Sudah 4 kali bimbingan seperti itu. Ya. Nanti secara lebih detail ada di slide berikutnya nanti ya. Nah, kenapa ini 90% gitu ya? Kenapa nggak 100% gitu ya? Ya, karena tersisa satu bagian penting ya, yaitu penyelesaian. Jadi untuk prodi KS ini untuk tahun ini ya buku skripsi itu disusun atau diselesaikan setelah sidang skripsi. Sidang skripsi itu nanti hanya dalam bentuk laporan ringkas ya yang mencakup 90% pengerjaan tugas akhir atau skripsi tersebut gitu ya. Jadi sisa 10% ini adalah untuk perbaikan gitu ya, untuk penyelesaian buku skripsi gitu ya, yang waktunya lebih kurang sekitar 3 minggu gitu. Ya. Oke, kemudian di minggu terakhir bulan Juli itu adalah waktu untuk pengumpulan buku skripsi yang sudah komplit seperti itu. Ya. Oke, ini saya akan jelaskan lebih detail. Ya. Yang pertama adalah alur secara garis besar ya, tadi sudah dijelaskan dalam bentuk schedule ya. Nah sekarang jadi alurnya pertama adalah penentuan dosen pembimbing. Penentuan dosen pembimbing 100% dilakukan oleh mahasiswa. Kami dari prodi tidak ada interferensi, ya silahkan nanti mahasiswa yang memilih dan menentukan dosen pembimbing berdasarkan informasi yang kami sediakan, ya baik dalam bentuk profil dosen maupun nanti kami juga akan berikan eksekutif summary dari skripsi tahun yang baru lulus, ya. Kemudian mungkin dari kalian melakukan pencarian informasi gitu ya. Diskusi dengan dosen atau dengan mahasiswa atau dengan kakak tingkat dan sebagainya gitu ya. Setelah itu baru masuk ke penyusunan proposal ya, pengerjaan skripsi sampai dengan seminar dan sidang skripsi gitu ya. Nah, penentuan dosen pembimbing nanti dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2020 ya. Nanti teknisnya akan dimediasi oleh Saudara Lukman ya. Oleh Kak Lukman nanti yang akan memediasi ya. Tapi Kak Lukman sendiri tidak akan melakukan interferensi gitu ya. Jadi cuma membantu saja secara teknis ya. Jadi silahkan nanti kalian yang berdiskusi menentukan sendiri gitu ya. Berdasarkan formasi dari alokasi mahasiswa terhadap dosen pembimbing yang nanti di slide terakhir akan saya sampaikan. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketentuan topik skripsi. Ya. Topik skripsi terbagi menjadi berapa nih? 7 topik, ya plus lain-lain. Ya. Jadi kategori pertama adalah analisis dan perancangan sistem informasi statistik. Ya. Jadi ini adalah sistem informasi yang berkaitan dengan kegiatan statistik. Ya. Kemudian yang kedua adalah analisis dan perancangan sistem informasi manajemen. Ya.
Ini manajemen selain dari manajemen kegiatan statistik, ya. Misalkan untuk mendukung administrasi, misalkan gitu ya. Manajemen keuangan, manajemen kepegawaian, manajemen akademik misalkan gitu ya. Itu masuk ke kategori kedua. Ya. Kemudian analisis dan perancangan perangkat lunak statistik. Ya. Nah ini yang berkaitan dengan metode statistik. Jadi aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan analisis statistik. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah analisis big data, kajian dan analisis big data. Kemudian yang berikutnya adalah kajian dan analisis data spasial, ya, menggunakan sistem. Kemudian yang berikutnya adalah kajian metode statistika komputasi lainnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kajian teknologi informasi. Gitu, ya. Nah, yang tidak tercakup di 7 kategori tadi itu masuk ke kategori lain-lain, ya, penelitian khusus yang nantinya akan, ya, mungkin dari dosen pembimbing akan mengkonsultasikan atau mendiskusikan kepada prodi, ya, apakah memang ya layak atau tidak ya itu dikerjakan. Ya. Kemudian yang kedua ketentuannya adalah harus ada artefaknya, ya, harus ada artefaknya dalam bentuk bisa dalam bentuk perangkat lunak, ya, atau misalkan melakukan pengujian, ya, menggunakan program komputer. Nah, program komputer yang dibuat untuk melakukan pengujian itu bisa menjadi artefak, ya, atau misalkan merumuskan suatu algoritma. Ya, algoritma itu juga bisa dijadikan sebagai artefak. Ya. Nah, tentu saja kalau hanya algoritma kan perlu dibuktikan juga, ya, baik misalkan dengan simulasi dan sebagainya. Jadi tetap harus ada uji validasi dari algoritma tersebut. Gitu, ya. Oke, yang berikutnya adalah tentang bimbingan skripsi. Ya, bimbingan skripsi. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa bimbingan atau konsultasi skripsi itu perlu dilakukan, ya, dan ada baiknya kalau dijadwalkan. Gitu ya. Tentu saja nanti yang menjadwalkan adalah dosen pembimbingnya. Gitu ya. Jadi seperti halnya pertemuan dalam mata kuliah, Mas Eka nanti dijadwalkan, ya, tergantung kesepakatan dengan mahasiswanya nanti. Gitu, ya. Kemudian bimbingan dan konsultasi skripsi perlu dilakukan secara terjadwal agar capaian pekerja mahasiswa itu dapat terpantau, gitu ya. Jadi ya tidak perlu menunggu sampai ada progres yang signifikan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada ya progres sedikit ya itu dilaporkan ya sehingga nanti bisa kalau misalkan ada permasalahan atau pergeseran-pergeseran itu bisa dideteksi lebih awal gitu, ya. Kemudian target jumlah bimbingan ini yang akan diukur ya. Untuk mekanismenya nanti akan diberitahukan kemudian ya. Harapannya adalah untuk perumusan topik dan penyusunan proposal itu ada minimal 1 kali bimbingan dengan dosen pembimbing ya. Kemudian sampai dengan seminar skripsi itu ada 6 kali. Ya. Kemudian sampai dengan sidang skripsi itu ada 4 kali. Ya. Kemudian sampai dengan penyelesaian buku skripsi itu ada 1 kali lagi pertemuan minimal ya, minimal. Ini semua minimal ya, minimal. Ya, dengan dosen pembimbing ya. Nah, bentuknya silahkan nanti didiskusikan ya dengan dosen pembimbing baiknya seperti apa gitu ya. Yang pasti dalam kondisi saat ini tidak mungkin untuk pertemuan secara fisik, ya. Pasti akan menggunakan metode jarak jauh, ya. Dioptimalkan saja bagaimana caranya, gitu, ya. Oke, saya akan langsung masuk ke teknis untuk proposal, seminar dan sidang, gitu ya. Untuk proposal, ya, yang nanti harus dikumpulkan 1 bulan kemudian, itu berisi seperti ini gitu ya. Pertama ada judulnya dan judul dari proposal itu yang nantinya akan menjadi judul skripsi gitu ya, kalau tidak ada perubahan gitu ya. Dan judul skripsi bisa sewaktu-waktu bisa diubah gitu ya, sesuai ya berdasarkan diskusi dengan dosen pembimbing gitu ya. Kemudian ada identitas dari mahasiswa ya, NIM, nama ya dan sebagainya. Kemudian ada kata kunci ya, maksimal 5 ya, satunya bisa terdiri dari 1 atau 2 kata atau mungkin ya 3 mungkin ya, kalau 4 mungkin kebanyakan ya, bisa dipecah ya. Kemudian ada latar belakang ya yang berisi permasalahan ya atau alasan atau mengapa penting melakukan penelitian topik itu ya.
kemudian ada tujuan, ya, tujuan itu mencakup tujuan, sasaran, ya, kemudian pertanyaan riset, ya, kemudian penelitian terkait, ya, ini adalah hasil penelitian sebelumnya, ya, atau yang menjadi dasar dari pemilihan topik tersebut, itu juga bisa. Ya. Kemudian metode penelitian, ya, metode yang akan digunakan itu, ya, uraian metode dan langkah-langkah penelitian, ya, untuk mencapai tujuan atau untuk menjawab pertanyaan riset itu apa, gitu ya. Dan terakhir adalah daftar pustaka, gitu ya. Nah, ini diselesaikan dalam 1 bulan ke depan, ya, bulan, ya, dan kemudian harus diserahkan kepada prodi, ya. Format dan prosedur nanti akan diberitahukan kemudian, gitu ya. Dan ini semua dikerjakan bersama dosen pembimbing, ya. Karena lusa sudah akan ditetapkan dosen pembimbing, ya, artinya kalian mendiskusikan topik skripsi, mendiskusikan penyusunan proposal itu bersama dosen pembimbing. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk seminar skripsi. Ya, seminar skripsi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyusunan skripsi itu sudah dalam jalur yang diharapkan. Gitu ya. Kemudian sebagai kewaspadaan dini terhadap permasalahan teknis maupun non teknis. Gitu, ya. Nah, persyaratannya seperti tadi sudah disebutkan, capaian minimal 60%. 60% itu ya bisa dari substansi, bisa dari manajemen proyek pengerjaan skripsinya gitu ya. Kemudian telah melakukan bimbingan sebanyak minimal 6 kali. Ya, bimbingan yang efektif tentu saja. Gitu ya. Kemudian deliverable atau apa yang harus dibuat ya pada waktu seminar, ya, berupa laporan ringkas ya, semacam artikel ilmiah, paper, ya, 4 halaman 2 kolom, ya. Ini namanya ya mengikuti format IEEE. Nanti secara lebih spesifik akan disampaikan menjelang seminar, gitu ya. Kalau mengikuti format IEEE, kalau yang pernah lihat ya, itu walaupun 4 halaman, 2 kolom, itu sebetulnya sama saja dengan 8 halaman tuh. Gitu ya, tapi diringkas menjadi 4 halaman saja. Kemudian presentasi total 30 menit, ya, yang terbagi menjadi 15% paparan dari mahasiswa, kemudian 15 menit nanti dari tanya jawab. Ya. Nah, ini yang cukup berbeda yang dari sebelum-sebelumnya dan juga berbeda dengan prodi yang lain. Yang akan melakukan tanya jawab tadi adalah dosen penguji yang nantinya akan menjadi dosen penguji. Ya, jadi yang hadir di sana sebagai dosen sudah ditetapkan sebelum seminar. Ya, jadi 2 orang dosen penguji ini juga yang akan menguji pada waktu sidang. Gitu, ya. Nah, pada waktu seminar mahasiswa lain boleh hadir, ya, boleh hadir untuk mendengarkan, ya. Terutama mungkin yang satu bimbingan ya, satu bimbingan itu biasanya ya ikut hadir di sana. Gitu, ya. Kemudian output yang diharapkan atau outcome yang diharapkan adalah ya ada peer review awal ya untuk penyelesaian skripsi, ya, kemudian ada masukan-masukan penyelesaian skripsi yang bisa dikerjakan dalam termin kedua. Ya. Kemudian sidang skripsi. Ya. Sidang skripsi tujuannya adalah untuk menguji kompetensi mahasiswa dalam proses penyusunan dan pelaporan skripsi secara menyeluruh. Ya. Syaratannya adalah capaian sudah minimal 90% kumulatif. Ya. Ini dari substansi, ya, dari isinya gitu ya. Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan, buku skripsinya tidak harus sudah selesai di sini. Ya. Kemudian telah melakukan bimbingan sebanyak minimal 4 kali setelah seminar. Ya, 4 kali setelah seminar. Kemudian deliverable-nya, ya, jadi yang harus disiapkan pada waktu sidang skripsi itu adalah laporan ringkas 6 halaman 2 kolom. Ya, formatnya sama seperti seminar. Kemudian presentasinya 40 menit total, ya. Presentasi dari mahasiswa 15 menit dan tanya jawab nanti 30 menit. Ya, reviewernya hanya dari dosen pembimbing dan 2 orang dosen penguji. Ya. Jadi yang berbeda kalau untuk seminar tadi yang berbeda adalah siapa yang mereview atau membahas, ya, itu adalah dosen penguji. Kemudian kalau untuk sidang skripsi yang berbeda adalah instrumennya. Ya, instrumennya hanya laporan ringkas, ya, 6 halaman 2 kolom yang mencakup semua yang sudah dikerjakan sampai dengan sidang.
Kemudian capaian yang diharapkan adalah peer review untuk menyelesaikan skripsi dan buku skripsi, ya, untuk menyelesaikan buku skripsi. Kemudian penilaian, ya, penilaian ini meliputi perkembangan kemajuan skripsi setelah seminar. Ya, karena orang yang sama yang akan menguji sidang gitu ya. Jadi yang menguji seminar itu juga akan hadir yang sebagai penguji pada waktu sidang. Ya, ditambah dengan penilaian presentasi. Ya, dan kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji. Gitu, ya. Kemudian ini yang terakhir ya adalah tentang buku skripsi. Ya, buku skripsi mungkin nanti akan ada sedikit penyesuaian, ya, reorientasi. Kalau selama ini kalau kalian pernah membaca pedoman skripsi, penyusunan skripsi, buku skripsi, ya, itu strukturnya sudah ditentukan ya. Bab 1 itu apa, bab 2 itu apa, bab 3 itu apa, ya, termasuk sampai ke subbabnya, gitu ya. Dan ini dirasa kurang tepat gitu ya. Ya, bisa saja nanti topik skripsinya berbeda, tentu saja cara penulisannya juga berbeda. Gitu ya. Cakup apa isi dari skripsi harus mencakup mulai dari latar belakang, metode penelitian, analisis, pembahasan, diskusi dan istinbat itu tetap sama, tetapi susunannya, strukturnya itu boleh saja berbeda. Gitu ya. Nah ini yang nanti akan kami ada tim akan melakukan orientasi pedoman penyusunan buku skripsi yang nanti akan kami beritahukan ya, baik kepada mahasiswa maupun kepada dosen pembimbing. Ya. Mudah-mudahan nanti pada waktu seminar ini sudah jadi. Ya, ya mungkin itu saja yang berkaitan dengan penyusunan skripsi, ya, tahapannya, kemudian apa saja yang harus disiapkan, ya, harus dilakukan. Ya. Nah yang berikutnya adalah informasi tentang formasi dosen pembimbing. Ya, ini sudah ditetapkan seperti ini. Ada 13 orang dosen pembimbing, kandidat dosen pembimbing dari prodi 4 komputasi statistik. Ya. Kemudian ada 6 orang dari prodi fisika. Kemudian ada 2 orang dari calon fungsional, calon dosen, ya. Jadi ada beberapa yang baru bergabung, ya, tapi belum menjadi dosen. Kemudian ada 2 orang dari non SDIS, ya, bukan dosen. Ya, saat ini beliau misalkan Bu Ari dan Pak Setia. Bu Ari dan Pak Setia itu sekarang kondisinya bukan dosen ya, tetapi sebagai pejabat eselon 3 ya di BPS. Gitu. Jumlah alokasi mahasiswa bisa dilihat di situ ya. Jadi ini kalau di total pas 107 orang. Ya, sehingga nanti ya kalian tentukan ya dosen pembimbingnya ya, dosen yang akan diharapkan bisa membimbing kalian bisa putuskan ya situ. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan kompetensinya ya. Jadi kalian memilih berdasarkan minat riset kalian di mana ya, kemudian kompetensi dari dosen itu apakah sesuai atau tidak gitu ya. Oke, nanti bisa dilihat di halaman ini ya, sds.ac.id/dosen/ks ya. Kalian bisa lihat di sana profilnya. Ditambah nanti akan kami kirimkan eksekutif summary ya, eksekutif summary dari skripsi tahun lalu. Ya. Oke, mungkin dari saya cukup itu saja ya. Nah, agenda berikutnya adalah ya, pengenalan topik skripsi ya dari Bapak Ibu narasumber. Di sini sudah hadir Pak Aska, Pak Farid ya, dan Bu Siti Maria ya. Mungkin saya akan mulai dari Pak Aska dulu. Ya, silahkan Pak Aska untuk menyampaikan paparannya. Baik Pak Anang, terima kasih. Apa suara saya bisa kedengaran ya? Kedengaran Pak? Kedengaran Pak. Ya. Jelas Pak. Terima kasih. Bisa Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, terima kasih Pak Anang yang memberikan kesempatan kepada saya. Ada Pak Farid juga, Bu Siti, dan Bapak Ibu dosen yang lainnya, serta mahasiswa KS yang berbahagia. Semoga senantiasa sehat selalu.
Sebelumnya saya coba sambil ini saya bisa share ya, bisa share screen-nya ya. Udah kelihatan belum? Sudah ya? Apa belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Baik. Jadi untuk beberapa potensi topik skripsi ya sebagaimana peminatan di jurusan KS kan ada sistem informasi dan sains data gitu ya. Nanti untuk yang sistem informasi mungkin banyak disampaikan oleh Pak Farid ya. Jadi memang nanti ada spesialisasinya begitu. Jadi di sini saya banyak akan menyampaikan mungkin di sains data. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa computational statistics itu kalau kita cari di literatur ya di jurnal maupun literatur lainnya itu nanti kita akan jumpai di sana kombinasi dari komputer dan statistik kan gitu ya. Bentar. Ini saya salah nih. Nah, oke. Ya. Jadi ini salah satu jurnal yang saya coba share di sini. Itu meskipun ada menyampaikan perbedaan definisi, tapi intinya sama sebenarnya ya. Cara pandang dari komputasi ke statistik atau statistik ke komputasi. Jadi untuk ini tidak perlu diperdebatkan. Intinya adalah bagaimana kita mengimplementasikan algoritma di metode statistik itu ke komputer gitu. Dan juga memanfaatkan kemampuan komputer untuk menyelesaikan metode-metode statistika yang rumit ya. Ya ini memang awalnya begitu semangatnya gitu ya. Tapi untuk program diploma saya kira tidak terlalu dipaksakan harus menggunakan metode statistika yang rumit. Tapi memang motivasi dibangunnya komputasi statistik adalah untuk menyelesaikan ya metode-metode statistik yang tidak mungkin kalau dijalankan dengan Excel misalnya ya, Microsoft Excel atau pakai cara-cara konvensional gitu. Ini juga dari jurnal ini juga kita juga bisa lihat bahwa memang ada perkawinan ya antara statistika dan ilmu komputer gitu. Nah, beberapa pilihan topik ya kita bisa create di sana ya. Misalnya kalau kita di sini disebutkan ada metode sampling gitu ya. Ini kan beberapa metode yang saya tulis di sini itu memang metode-metode yang advance gitu. Tapi untuk program diploma saya kira bisa menerapkan metode-metode yang dipelajari di baik mulai tingkat 2 maupun sampai tingkat 4 ya. Yang sudah kita pelajari kemudian kita coba create di programnya gitu. Misalnya saat ini kan kita coba lihatlah ya dari misalnya metode sampling gitu ya. Ya apakah kemudian sudah memudahkan bagi pengguna gitu ya. Ya yang sederhana-sederhana saja bisa kita create ya, bisa create oleh mahasiswa itu ya. Nah, apakah sudah memudahkan bagi pengguna ataukah masih kesulitan gitu ya dengan yang sudah ada saat ini, yang existing saat ini. Misalnya kalau kita buka di package R gitu ya, itu apa saja yang sudah diakomodasi ya dari apa yang telah kita pelajari, yang mudah-mudah itu sudah adakah di sana gitu ataukah belum. Nah, kalau ada di sana itu berarti menjadi sebuah peluang gitu. Nah, saya sering minta kepada mahasiswa ya, terutama bimbingan saya, coba cari peluang gitu. Peluang ini tidak harus sesuatu yang sulit ya. Tidak harus sesuatu yang advance seperti misalnya Bayesian ya, kemudian JAM ya, kemudian machine learning dan sebagainya. Ini kan cukup sulit tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin bagi mahasiswa ya D4 KS gitu. Karena beberapa yang saya bimbing ternyata juga sudah advance sekali itu ya metodenya. Ya, tapi kalau kemudian dipaksakan dengan metode-metode yang seperti ini kemudian menjadi berat ya, menjadi beban bagi mahasiswa, tentu tidak pas gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa melihat peluang di sana. Kita coba eksplorasi yang the existing program di sana, misalnya di SAS atau di R atau di
ya, yang terutama open source gitu ya. Adakah ya metode-metode kita yang sudah diakomodasi di sana atau tidak? Kalau tidak ada, maka ini jadi peluang kita masuk gitu. Ya, kita bisa masuk ke sana. Nah, saya ingin cerita di sini bahwa salah satu yang metode yang kegunaan komputasi di metode statistika adalah misalnya Bayesian gitu ya. Nah, Bayesian ini kan di apa namanya dipropos oleh Thomas Bayes gitu. Nah, Thomas Bayes sendiri itu kan apa pada abad ke-17 gitu ya, pada abad ke-17 nol sekian gitu ya. Nah, saat dia ini meng-create teorema Bayes itu kemudian tidak ada sambutan sama sekali oleh masanya ya. Pada masanya itu dianggap sebagai ini ngomong apa dia gitu. Ini kayak ngomong sesuatu yang tidak sesuai zamannya ya waktu itu. Sehingga hampir 2 abad ya, hampir 2 abad ini teorema Bayes ini berhenti ya, karena tidak ada sambutan nih, tidak ada sambutan. Kenapa tidak ada sambutan? Karena pada saat-saat itu belum ada teknologi komputasi yang mendukung teorema Bayes tersebut. Nah, baru kemudian tahun 1950-an sudah mulai ya Box ya yang kita kenal sebagai ahli statistika itu sudah mulai mengulik lagi teorema Bayes. Ini bisa kita bayangkan berapa lamanya gitu ya mangkrak ya. Berapa lamanya dia mangkrak dan kemudian udah mulai 1970-an udah mulai pesat dan paling pesat adalah ketika sudah di atas 1990 sampai sekarang ya. Dan teorema modern saat ini tuh banyak menggunakan teorema Bayes. Artinya apa? Statistika ya itu akan stuck gitu ya, akan stuck jika tidak didukung oleh komputasi gitu ya. Dan ini sangat dimaklumi sekali sehingga sebenarnya mahasiswa komputasi ini itu adalah mahasiswa yang menjadi andalan gitu bagi kemajuan statistika. Bahkan kita bisa katakan ke depannya tanpa komputasi itu statistika itu tidak ada artinya begitu ya. Nah, ini beberapa saya sebutkan adalah karya mahasiswa atau kakak kelas kalian di sini. Ini pintar melihat peluang di sana ya. Bahwa metode misalnya yang saya promosikan kepada misalnya beberapa anak bimbingan saya di multivariat ini sudah banyak di jurnal gitu ya. Ini udah banyak existing di jurnal, tapi begitu dilihat di package R itu sama sekali belum ada gitu. Nah, kemudian saya tawarkan apakah kamu bisa membuat suatu package ya dengan ini yang sudah existing di jurnal, bahkan saya juga menulis jurnal yang sama gitu. Maka dia mencoba gitu ya, dan saya tidak memaksakan waktu itu. Dia mencoba dan akhirnya berhasil ya membuat package yang sudah disubmit dan kemudian disusul dengan artikelnya gitu ya. Nah, saat ini sedang under review oleh kalian mungkin kenal ya ini ya, oleh Novia ini ya. Sedang under review dan ternyata di jurnal tersebut adalah top jurnal ya di Scopus yaitu Q1 ya. Ini bisa kita cek di Sikimagonya itu adalah di Q1. Jadi kalau ini berhasil masuk ke jurnal Q1 statistika gitu ya. Ini komputasi statistika ya. Art jurnal ini kan komputasi statistika, maka saya anggap ini suatu yang luar biasa, pencapaian yang luar biasa. Dan ini saya yakin banyak sekali peluang-peluang yang bisa dilakukan oleh mahasiswa yang mudah-mudah gitu ya, yang dipikir oleh ahli-ahli di luar sana kan yang sulit-sulit gitu kan. Kita coba yang kita dari mulai misalnya MedStat yang mudah-mudah atau StatMat yang mudah, yang belum ada di ARC kita bisa create di sana. Kita bisa masukkan karya kita untuk bisa dinikmati oleh sebesar-besarnya komunitas kan. Nah, kalau kita misalnya di sini gitu berhasil ini terbit menjadi sebuah jurnal, maka tentunya akan prestasi yang luar biasa ya. Ini sudah ada 4 bulan di review. Mudah-mudahan Nah, ini juga yang kedua, ini juga ternyata ini tidak sesuatu yang tidak direncanakan ini. Yaitu Rifki ya. Rifki itu tidak direncanakan membuat package gitu ya. Nah, tapi kemudian awalnya dia hanya small area estimation dengan measurement error saja. Yang kita katakan ini menjadi potensi di BPS untuk ke depan. Dan memang saat ini tahun 2021 itu selesai dengan measurement error ya sampai 2024 nantinya.
Nah, kemudian dia ternyata berhasil dengan semangatnya. Saya tidak memaksakan dia membuat package, tapi sebenarnya berhasil dia juga membuat package gitu. Dan juga disusul dengan langkah yang sama dengan Scopus. Nah, kemudian selain itu ternyata ya karena ya ini apa minat saya juga gitu ya. Secara untuk menyampaikan materi ini, materi small area estimation dengan measurement error. Nah, tentunya saya akan promosikan apa yang di create oleh mahasiswa gitu kan. Jadi akan pasti dipakai nantinya itu. Ya, pasti akan dipakai dan kemudian paling tidak di sini diakui oleh Badan Dunia untuk merumuskan bagaimana ketahanan pangan ke depan menggunakan SAE. Nah, itu contoh beberapa karya dan ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa komputasi statistik ya. Saya rasa ini sangat bisa sekali. Jadi tadi disampaikan juga oleh Pak Anang. Jadi selama ada artefaknya gitu kan, itu saya kira itu yang belum ada existing di suatu software gitu, maka itu menjadi kesempatan ya memasukkan karya kita untuk bisa dinikmati oleh sebanyak-banyaknya manusia. Ya jangan sampai kemudian karya kita hanya misalnya ya berhenti di perpustakaan kemudian tidak dimanfaatkan oleh orang. Nah, ini mungkin kacamata dari pandang science data dan nanti dari sistem informasi juga nanti akan disampaikan oleh Pak Farid. Intinya keduanya ini saling mendukung ya. Ya, sistem informasi juga sangat penting sekali untuk dalam hal memudahkan manajemen data dan sebagainya ya. Yang semuanya juga untuk kepentingan statistik. Baik, terima kasih Pak Anang. Ini yang sementara bisa saya sampaikan dalam Terima kasih Pak Aska. Kita langsung lanjut ya. Pak Farid, silakan Pak. Halo Pak Farid. Halo. Oh iya, silakan Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Anang. Saya langsung share screen. Share screen. Oke. Ya mungkin saya akan sedikit share ya untuk untuk topik penelitian skripsi untuk tahun ini. Ini beberapa catatan dari saya yang terkait dengan proses pengerjaan skripsi yang kemarin perlu diketahui mungkin. Yang pertama itu mahasiswa ini ya, kalau nanti kalian mau misalkan apa istilahnya ya, melamar gitu ya, calon-calon dosbing gitu ya, ya sebaiknya siapkan dulu bahan diskusi. Jadi jangan blank gitu ya, Pak. Mau nggak jadi dosen saya gitu, tahu-tahu kan begitu ya. Jadi sebaiknya kalian tertarik di bidang apa gitu ya, kemudian propose lah bahan diskusi, entah itu topik, entah itu metode apa gitu ya. Nanti itu akan lebih memudahkan ke dosen dalam membuat diskusi gitu ya. Kemudian, nah ini yang kedua ini latar belakang ya atau permasalahan ini harus lebih diperkuat gitu. Jadi gimana caranya? Ya kalian bisa baca skripsi kakak tingkat kalian gitu atau dari berbagai macam jurnal ya, paper, conference, proceeding dan lain-lain. Itu banyak sekali gitu ya. Cari yang mungkin yang kalian minat di bidang apa, di situ kalian baca tuh berbagai macam latar belakang permasalahan di situ, dan nanti bisa kalian cari juga gitu celah penelitiannya di mana gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini ada manfaat lebih besar dari metode atau tools ini menurut pendapat saya seperti ini. Jadi kalian jangan terlalu mementingkan tools atau metode atau teknologi, tapi yang lebih penting itu adalah manfaatnya gitu ya. Jadi bahkan untuk metode yang sederhana pun kalau dia bisa menyelesaikan permasalahan yang besar itu akan jauh lebih bagus gitu ya, nggak perlu yang rumit gitu ya.
kalau misalkan kalian memang tertarik tuh untuk sesuatu yang sifatnya advance ya, kalau memang mampu gitu ya, misalkan tentang deep learning, ya itu nggak ada masalah juga gitu. Jadi bukan sesuatu yang dilarang juga ya di STS, karena beberapa juga ada mahasiswa yang sampai level advance juga dipersilakan, tapi asas manfaat jangan sampai dilupakan gitu ya, asas manfaatnya ini ya. Kemudian nah ini ya terkait dengan yang mengembangkan sistem ya informasi di sini, itu kan ada berbagai macam tahapan ya. Nah, nanti kalian pakai yang metode SDLC atau rapid dan seterusnya. Nah, ini harusnya di tiap-tiap tahapan itu ada semacam artefak ya atau output kegiatannya ya. Ini juga penting gitu ya. Jadi tahapan-tahapan ini harus dikerjakan gitu. Nah, ini yang saya amati juga hal yang cukup kurang gitu ya, waktu identifikasi kebutuhan gitu ya. Jadi kalau kalian nanya ke subject matter ya, bisa ke BPS atau ke STIS, ini harus lebih digali gitu ya, kebutuhannya apa, harus lebih detail ya, makin detail makin bagus gitu. Kadang ada beberapa subject matter tuh dia nggak tahu detailnya, mereka hanya ingin garis besarnya. Itu tugas kalian tuh untuk lebih menggali lagi gitu. Nah, ini beberapa contoh dokumen yang bisa kalian buat ya dalam proses ini. Ada yang disebut sebagai SRS ya, Software Requirement Specification. Nanti bisa kalian search, kalian cari ya, Software Requirement Specification. Ini akan membuat semacam kebutuhan yang ada di subject matter gitu ya, lebih detail lagi ya. Kemudian, nah ini yang penting juga nih, pengembangan sistem informasi atau akuisisi sistem. Nah, ini harus kalian bedakan gitu ya, karena nanti outputnya juga akan berbeda gitu. Yang kalian tulis juga akan berbeda gitu ya, karena beberapa solusi itu ada software yang sifatnya open source, misalnya tinggal kalian adopsi ya, di akuisisi itu boleh-boleh aja gitu ya. Misalnya contoh jurnal ya, jurnal atau di STS kan ada yang namanya OJS tuh ya, yang dipakai itu sudah ada, jadi bukan di develop dari awal ya. Kemudian ada juga contoh yang lain, misalnya TCE-XAMPP itu ya, buat tes berbasis komputer ya, secara online itu sudah ada softwarenya gitu, tinggal kita pakai. Tentunya ini akan berbeda ketika kita mengembangkan sistem dari nol ya, termasuk juga pengujiannya pun akan berbeda gitu ya. Kalau pengembangan sistem kan biasanya kalian uji fungsionalitasnya, misalkan yang populer di STS itu menggunakan black box, white box gitu ya. Kemudian dari sisi kemudahan sistem ya, atau user acceptance ya, dengan menggunakan SUS itu yang populer di STS. Padahal sebenarnya banyak gitu ya, untuk pengujian usability itu banyak sekali metodenya ya. Nah, itu untuk yang mengembangkan sistem ya. Nah, yang akuisisi ini kan beberapa itu digunakan untuk penulisannya ya. Ini bisa diarahkan misalkan ke TAM ya, teknologi acceptance model ya. Bagaimana user bisa menerima sistem yang baru. Jadi ini bukan mengembangkan, jadi jangan menulis bahwa saya mengembangkan sistem ini, padahal itu adalah akuisisi gitu. Jadi mengambil dari software yang sudah ada gitu ya. Ini akan berbeda ini ya. Cara penulisan kalian pun akan berbeda ya, antara adopsi tadi dengan mengembangkan sistem dari awalnya akan berbeda gitu ya. Kemudian yang saya amati juga ini tujuan penelitian kurang spesifik gitu ya. Jadi garis besar aja ya, umum gitu. Harusnya makin spesifik makin bagus gitu ya. Karena kan yang namanya tujuan itu kan akan dilihat nanti di akhir kesimpulan kalian itu, bagaimana apakah kalian itu sudah bisa mencapai tujuan yang kalian sebut di awal gitu ya. Tentunya caranya mengetahui dari mana? Dengan melakukan pengukuran gitu ya. Pengukuran. Jadi kalian mengukur ini untuk menjawab apakah tujuan yang saya buat sudah sesuai atau belum gitu ya. Seperti itu ya. Jadi harus diukur ya. Misalkan tadi membuat sistem yang memudahkan pengguna dalam mengelola misalkan gitu ya. Itu kan tujuannya spesifik gitu ya. Nah, itu memudahkan. Berarti kan kalian bisa mengukurnya tadi dengan misalkan usability gitu ya, kemudahan ya, dan seterusnya. Itu bisa. Jadi nanti ada yang namanya, nanti kalian cari juga smart goal gitu ya, smart ya. Jadi spesifik, measurable, A-nya itu achievable gitu ya, dan seterusnya. Nanti bisa kalian cari itu smart goal, dia akan lebih jelas dia untuk pembuatan tujuan yang bagus gitu ya, smart goal ya. Kemudian yang terakhir ini ya, lanjut atau ganti topik ini. Ketika kalian nanti membuat suatu topik ya, skripsi ya, jadi ya harusnya kalian sudah yakin dengan yang kalian buat gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau ternyata di tengah jalan itu memang buntu ya, mentok ya, ya tidak menjadi suatu
hal yang tabu juga gitu buat melakukan ganti topik ya. Yang jelas ini harus segera didiskusikan dengan Dosbing ya. Tahun kemarin berarti tahun kemarin ada 2 bimbingan saya yang juga ganti topik gitu ya. Karena yang satu waktu dia buat sistem informasi ternyata subject matter-nya ini ya kurang kooperatif lah ya. Waktu dia setengah jalan ternyata subject matter meminta anak magang buat ngerjain. Jadi yang dia kerjain sudah dikerjain sama anak magang. Jadi di tengah jalan dia akhirnya ganti topik gitu ya. Ya nggak apa-apa juga gitu kan. Karena ternyata yang dia buat itu sudah dikerjakan sama anak magang gitu ya. Kemudian yang kedua kasusnya ternyata nggak sesuai passion dia gitu ya. Sudah sekitar bulan Januari atau Februari progresnya nggak terlalu bagus. Dia ingin ganti topik gitu. Ini nggak sesuai passion saya, Pak. Ya udah saya tawarkan ya silakan saja gitu, tapi harus tanggung jawab gitu ya. Nah, ternyata dia mampu ya mengejar dalam waktu 2-3 bulan. Memang dia passion-nya di situ dan itu akhirnya selesai juga gitu, cepat selesai gitu ya. Jadi ya ini sebenarnya nggak ada masalah juga itu ketika memang kondisi yang nggak memungkinkan untuk topik itu ganti ya nggak ada masalah, tapi jangan terlalu bermudah-mudah ya. Tetap waktu kalian membuat proposal itu harus benar-benar cermat gitu ya, seperti itu ya. Itu catatan saya untuk skripsi tahun lalu ya. Nah, kemudian ini beberapa mungkin ide-ide ya topik yang mungkin bisa dikembangkan ya buat oleh kalian yang ada yang tertarik ya. Yang pertama ini tentang de-identification and privacy attack ini istilahnya seberapa aman sih ya data-data BPS itu ya dari sisi privasinya gitu ya kan. BPS menyediakan data-data mikrodata ya. Nah itu ternyata ada kemungkinan data-data yang mikrodata itu bisa kita cari siapa orangnya walaupun di situ sudah dihilangkan beberapa informasinya, itu masih ada peluang buat kita mengetahui dengan kita cross dengan data yang lain gitu ya. Ini kalau kalian tertarik, kalian bisa pelajari tentang statistical disclosure control ya. Nah, kemudian untuk toolsnya bisa menggunakan R atau Python ini ya. Ini kebetulan juga salah satu riset saya yang sudah jalan ya kemarin ya. Kemudian yang pertama ini bagaimana kita menemukan celahnya ya. Yang kedua ini bagaimana kita mengamankannya gitu ya. Jadi ini lebih ke keamanan dari sisi privasi datanya gitu ya, data privasi. Jadi karena data itu kalau kita hilangkan banyak informasinya ya nilai gunanya akan semakin turun gitu ya. Tapi kalau kita buka ya nggak aman juga gitu. Jadi ini harus ada titik temunya gitu ya. Jadi nilai gunanya tinggi tapi dia harus tetap lebih aman gitu ya. Kemudian yang ketiga ini juga salah satu interest riset saya ya tentang deteksi misalkan serangan ya terhadap suatu jaringan ya. Ini kalian harus tahu tentang dasar-dasar keamanan jaringan komputer ya. Banyak toolsnya ya, konsep-konsepnya. Salah satunya ini ada bisa menggunakan paket sniffer ya kalau mau meng-capture traffic, atau beberapa data tersebut sudah ada ya secara publik bisa diperoleh, juga ada juga terkait dengan jaringan komputer ya, keamanan. Kemudian di sini juga kalian harus bisa memahami tentang machine learning ya, dan mungkin bisa belajar juga tentang Python ya di sini ya. Yang berikutnya ada visualisasi data ya untuk visual statistik ya. Ini topik yang masih baru dan belum banyak yang mengambil ya. Terutama ini untuk data-data di BPS gitu ya. Bagaimana kita bisa melakukan visualisasi data karena data BPS-nya macamnya banyak gitu ya. Ada yang sifatnya misalkan panel ya atau cross section ya. Ada yang sifatnya data berhierarki, itu tentu akan punya isu-isu tersendiri gitu kalau kita mau melakukan visualisasi datanya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ini toolsnya bisa banyak. Ini contoh aja, bisa kalian cari yang lain juga gitu ya. Bisa menggunakan B3.js, RSigny atau Plotly ya. Ini yang Plotly dari Python ya. Kemudian yang terakhir ini, nah ini salah satu topik yang sebenarnya dulu tahun 2014 atau 2015 pernah ada kakak tingkat kalian yang mengembangkan ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat semacam GUI lah ya, graphical interface untuk R ya. Jadi back-end-nya R ya. Di depannya itu adalah aplikasi statistik gitu. Jadi semacam SPSS lah, tapi dengan menggunakan back-end dari R ya. Nah, ini bisa banyak ya. Jadi bisa aja kalian mulai dari hal-hal yang sederhana, kan fungsi di SPSS itu kan banyak, dari hal yang
sederhana gitu ya, sampai yang rumit ini nanti bisa jadi proyek jangka panjang gitu. Kalau ada satu yang memulai dengan membuat suatu framework yang bagus gitu ya, nanti adik-adik tingkat kalian bisa ngembangin, nambahin modul dan seterusnya gitu ya. Ini dulu sudah pernah ada juga, tapi waktu itu yang megang proyeknya adalah dari BPS, jadi kita kehilangan akses ke sana gitu ya. Kebetulan juga orangnya beliau sudah pindah juga ke instansi lain gitu ya. Jadi ini harusnya menjadi salah satu PR juga nih buat kita nih. Jadi ini salah satu tool yang kalau jadi bakal banyak yang pakai ini ya. Jadi kita nggak perlu beli lagi SPSS misalkan gitu ya. Ini bisa jangka panjang ya. Ada banyak sekali modul-modul di SPSS yang bisa kita terapkan di situ ya. Seperti itu. Ini belajar dengan menggunakan R. Kemudian dari hasil penelitian 2014 itu juga ternyata untuk bahasa pemrograman yang paling efisien itu adalah C++ ya. Dia membandingkan dengan Java tuh cukup berat ya. Kemudian ya kalau C++ lebih compact, lebih efisien gitu ya. Kemudian konektornya bisa menggunakan RCPP di sini ya. Oke ya. Nah, kemudian ini topik-topik terkait sistem informasi ya. Ya ini kemarin saya dihubungi oleh dari bagian keuangan, juga butuh ini sistem informasi keuangan ya. Ini ya framework yang populer di STS bisa menggunakan CI atau Laravel ya. Kemudian, nah ini ya, redesign Sipado ya, ini sebenarnya sudah project lama ini yang belum jalan-jalan juga ini ya. Dari sisi user interface ya, nah ini bisa beberapa orang juga ya untuk pengembangan ini ya, bisa banyak lah ini nanti jadinya nanti ya. UI UX ya, nanti ini fokusnya ini lebih ke penelitian kajian sebenarnya yang kedua ini ya, untuk redesign Sipado ini lebih ke kajian ya. Jadi nanti akan belajar bagaimana membuat UI UX yang bagus gitu ya. Fokusnya ke situ gitu ya. Karena kan untuk Sipado sekarang ini ya bisa dikatakan udah lama gitu ya, belum di update perbaiki ya. Kemudian redesign Sipado dari sisi aplikasi webnya ya. Nah, ini juga sebenarnya sudah jalan juga gitu ya, tapi masih belum bisa di-deploy juga, beberapa kendala. Ya, ini yang sudah jalan saat ini menggunakan Node.js ya, kemudian framework-nya menggunakan Express.js. Ya, nanti kalau ada yang mau belajar silahkan gitu ya. Kalau mengembangkan dari yang sudah ada, pakainya CI gitu ya. Jadi bisa dua opsi ini ya seperti ini ya, untuk pengembangan redesign Sipadonya. Nah ini kebutuhannya juga salah satunya ya, karena Sipado itu sudah cukup lama ya, sudah cukup lama. Nah, sekarang ini data di Sipado itu dituntut bisa dikirimkan ke Dikti gitu ya, dengan menggunakan namanya feeder Dikti ya. Jadi Dikti punya sistem pengumpan, kita harus memasukkan data Sipado ke pengumpan itu ya. Nah, masalahnya Sipado itu lebih ada dulu daripada pengumpan ini gitu. Jadi ternyata ada beberapa mekanisme atau kebutuhan data yang belum tercakup di Sipado gitu, karena Sipado lebih dulu adanya gitu. Nah ini nanti salah satu isunya itu ya, menyesuaikan antara yang ada di Sipado dengan data yang ada di Dikti tadi ya, itu salah satu isunya ya. Kemudian Sipado Mobile App ini juga peluang juga buat kalian ya, buat mahasiswa atau buat dosen ya. Ini pakai yang native Android ya, jadi jangan pakai Flutter dan lain sebagainya, kita pakainya yang native ya, native Android. Nah, kalau iOS nggak tahu nih, boleh juga iOS kalau ada yang tertarik gitu ya. Kemudian web profil dosen ya, ini staff.sts.id ya, ini juga salah satu peluang juga yang sekarang sudah ada ya, tapi masih belum masih banyak beberapa kekurangan lah ya tentang untuk manajemen datanya masih belum ya ke sana ya. Kemudian yang berikutnya gamified learning untuk statistika ini adalah semacam sistem pembelajaran lah ya untuk statistika berbasis gamifikasi. Jadi memasukkan unsur-unsur game ya ke dalam sistem ini gitu. Jadi tahun lalu sudah ada bimbingan saya juga yang mengerjakan ini, tapi dia dari sisi testingnya ya, dari sisi kuis ya, dari sisi kuisnya tes ya. Nah ini yang pembelajarannya belum gitu ya. Ini juga nanti akan belajar tentang Android dan CI atau Laravel ya. Yang terakhir ini information dashboard untuk evaluasi mahasiswa. Jadi data mahasiswa itu masih belum terintegrasi ya, data PMB ya, data IPKM ya, kemudian data ya, akademik itu masih belum terintegrasi. Ini PR juga. Jadi ada satu dashboard khusus yang dia bisa
menampilkan ke semua elemen informasi terkait dengan mahasiswa tadi gitu. Ini menjadi PR gitu ya. Nah, kemudian salah satu isu juga ini ya, yang saya tadi agak lupa juga. Kadang kalian itu ketika mau membuat suatu topik itu, Pak, saya belum tahu gitu Pak tentang, misalkan ini tentang Node.js, itu nggak ada masalah juga ya. Kalian belajar pun mulai sekarang pun juga nggak ada masalah, jadi masih memungkinkan gitu ya. Karena beberapa kasus juga ada bimbingan saya yang dia tertarik di sains data gitu ya, tapi topiknya waktu itu ditolak, kemudian akhirnya dia dapat yang sistem informasi. Jadi dia belajar mulai dari nginstal SAM pun juga baru mulai pas skripsi gitu. Saya juga heran dulu waktu webnya gimana gitu, dia ngerjainnya gimana caranya gitu ya. Jadi dia belajar waktu pas ujian skripsi itu, belajar tentang install SAM dan lain sebagainya. Dan saya kasih target tiap minggu harus seperti apa, itu bisa juga gitu. Jadi intinya kadang ketika kalian harus mengerjakan skripsi itu ada suatu teknologi ya, atau metode yang mungkin kalian juga baru belajar, itu sebenarnya nggak ada masalah juga gitu ya. Jadi bisa aja dipelajari gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya, Pak Anang. Saya kembalikan ke Pak Anang, nanti bisa kita diskusikan. Ya, terima kasih Pak Farid. Langsung saja terakhir ya dari Bu Siti ya, saya persilahkan. Terima kasih Pak Anang. Mungkin saya nggak banyak ya, jadi sepertinya udah lengkap dari Pak Aska dan Pak Farid, dan juga saya tidak menawarkan topik di sini. Sebentar, mungkin ada sedikit. Ya mungkin to the point aja kali ya. Kalau skripsi data science sih mungkin teman-teman bisa lihat di di perpustakaan gitu ya, atau bisa di searching di Sipadu ya. Nah sebenarnya saya lihat perkembangannya skripsi sudah sangat beragam sekali gitu, secara beberapa tahun belakangan ini sudah sangat-sangat beragam, dan saya lihat mahasiswa pun menggunakan, kalau misalkan bermain dengan algoritma machine learning pun sudah menggunakan teknik yang advance gitu ya. Jadi mungkin di sini saya memberikan note aja sih untuk mungkin spesifik ke teman-teman data science gitu, untuk skripsi gitu ya. Ya ini adalah suatu proses belajar sebenarnya. Sometimes kalau dengan skripsi ini yang dulunya mungkin secara teori gitu ya kalian paham, sekarang udah teori the post praktek gitu. Nah untuk data science skripsi, ini data science kan luas sekali ya, artinya kita mau melihat, mau mengangkatnya dari sisi apa, sehingga mungkin untuk teman-teman yang mau memulai skripsi nih, ada baiknya untuk mulai membiasakan diri untuk membaca paper gitu. Karena apa? Karena data science ini ada dua gitu. Kalian ingin membuat suatu atau mengembangkan atau mengimplementasikan suatu model baru, atau mau mengambil insight dari sekumpulan data. Jadi seringlah membaca paper gitu ya, kalian tertarik di bidang apa gitu ya, tertarik mengulik tentang apa, membaca paper itu dibiasakan dari sekarang gitu ya, minimal ya 1 paper atau 2 paper sebulan, nggak apa-apa sih, nanti kan ini gitu ya. Nah terus juga kalian lihat ketika misalkan untuk mengembangkan data science application di BPS terutama ya, ataupun di Indonesia, coba lihat implementasi yang sudah dicoba di negara lain. Nah, kalian bisa mencoba menerapkan yang sudah dicoba di negara lain, kemudian dilakukan adjustment bagaimana itu bisa dilakukan di negara kita, gitu. Atau itu bisa di-develop di BPS, gitu, diterapkan di BPS. Jadi mungkin di sini saya menekankan karena juga kalian levelnya adalah S1 ya, jadi mengimplementasikan pun sudah sangat bagus gitu, asal kalian mengimplementasikan dengan metode yang benar gitu ya, dengan koridor yang benar gitu, dan sedikit menyesuaikan dengan kondisi. Kadang sesuatu yang misalkan kalian mencoba bagaimana sih mengestimasi poverty ya, atau mengestimasi indikator yang dibuat di BPS dengan mengawinkan data-data lain gitu, tipe-tipe data yang selama ini tidak biasa ya, tidak diproduksi oleh survei ataupun sensus. Nah itu kalian bisa coba gitu. Tentu dan saya yakin itu sebenarnya sudah diinisiasi di negara-negara lain. Nah itu kalian bisa terapkan di Indonesia gitu. Nah terus kalau saya lihat mungkin kurang dari ini kaitannya analisis lebih mendalam dan
storytelling ini kaitannya adalah, maaf ya agak ada background ini. Ya, jadi saya mau menekankan bahwa storytellingnya coba diasah gitu. Jadi saya lihat kalau deskripsi data science gitu ya, kurang bernarasi gitu, kurang mengalir apa permasalahannya, kemudian kalian mempropos jawabannya apa, solusinya apa gitu ya. Kemudian membawanya itu kurang apa ya, patah-patah gitu ya. Artinya kalau kalian ingin menganalisis suatu problem dari data science ini dengan mengulik data atau membuat model gitu ya, cobalah sampaikan hasilnya itu dengan lebih mengalir lebih luas gitu ya, lebih luas maksudnya. Jadi coba untuk deskripsi ini, deskripsi data science mungkin kita buat sesuatu yang baru di tahun ini ya. Bagaimana hasilnya itu kalian elaborasinya itu lebih detail, lebih apa namanya, lebih luas lagi gitu, dan kalian bisa mengaitkan dengan banyak hal atau indikator lain seperti itu. Lalu juga untuk skripsi kita punya banyak tools ya. Kalian punya, kita bisa menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda gitu ya, menggunakan tools-tools yang ada gitu. Dan saya harapkan adalah kalian tidak fanatik pada satu tool saja gitu. Jadi tools ini itu menyesuaikan topik ya, menyesuaikan topik atau kebutuhan. Jadi tidak fanatik pada satu tool saja gitu. Jadi bebas menggunakan tools apa, dan tools itu yang harusnya menyesuaikan kebutuhan analisis kalian atau topik kalian gitu. Dan juga bisa untuk data science ini kalau mau dari sisi metodologinya, mungkin kalian bisa investigasi kira-kira yang sudah dilakukan tadi ya. Dengan membaca paper itu kita jadi tahu apa yang sudah dilakukan di misalkan di BPS negara lain gitu ya. Kira-kira mungkin nggak itu kita kembangkan di Indonesia. Sekarang kalau trennya itu adalah bagaimana National Official Statistic ini, National NSO yang ada di negara-negara ini coba memanfaatkan baik itu dari sumber data yang baru ataupun dari sisi metodologinya. Jadi misalkan mungkin nggak kita menggunakan data-data yang di luar survei atau sensus gitu. Mungkin nggak kita bisa menggunakan metode di luar metode statistik seperti itu. Jadi coba mungkin kalian bisa menginvestigasi gitu ya. Lalu yang saya harapkan, mungkin yang diharapkan di deskripsi data science itu ketika menginvestigasi, coba dielaborasi gitu ya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, terus juga kalau mau ke arah kajian ya, apakah ini mungkin atau tidak gitu ya, apakah ini terjangkau, bisa dilakukan di lapangan atau tidak, seperti itu. Dan tentu memang tidak menafikan ya, skripsi butuh skill pemrograman baik itu maupun data science maupun sistem informasi, tidak memungkiri butuh skill programming gitu. Butuh skill programming sekalipun kalian mengelaborasi data gitu, tetap butuh skill programming, skill analisis. Jadi mungkin kalau di awal ini masih ada waktu untuk latihan, ya mungkin perbanyak latihan untuk mengimprove skillnya gitu. Nanti ketika skripsi kalian udah nggak kagok lagi gitu, udah nggak ada istilahnya obstacle yang besarnya itu bukan di programmingnya gitu, kalaupun nanti ada halangan di situ. Jadi itu saja Pak Anang, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siti ya. Jadi kita tadi sudah mendengarkan ya perkenalan ya tentang topik maupun tentang teknik di dalam pengerjaan skripsi. Kalau tadi Pak Aska dan Bu Siti yang berkaitan dengan computational statistics ya, kemudian Pak Farid tadi yang berkaitan dengan computational statistik dan pengembangan sistem informasi gitu ya. Supaya imbang ya dua-dua ini Pak Farid sendirian tadi ya sistem informasi. Jadi saya nambahkan sedikit saja ya yang berkaitan dengan topik yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi statistik ya, sistem informasi. Karena pengembangan sistem informasi itu atau perangkat lunak pada umumnya itu kan sebetulnya tahapannya sangat panjang ya, mulai dari perencanaan, analisis ya, perancangan, implementasi bahkan sampai dengan evaluasi, karena ini adalah pengerjaan dalam koridor penelitian gitu ya.
Nah, oleh karena itu yang lemah pada waktu topiknya adalah pengembangan sistem informasi itu adalah penentuan cakupan, ya, penentuan cakupan. Nah, penentuan cakupan itu kalau kita tidak hati-hati itu bisa melenceng kemana-mana, gitu ya, tidak terarah seperti itu ya, sehingga hasilnya itu apa ya, boleh dikatakan setengah-setengah ya, kemudian tidak bisa dipakai gitu ya, atau tidak layak untuk dipakai. Gitu ya. Nah kan sayang gitu ya, sudah dikerjakan tapi kemudian tidak dipakai. Nah oleh karena itu seperti tadi sudah saya sedikit singgung juga pada paparan ya, bahwa ketika nanti kalian yang mengembangkan sistem informasi itu berkomunikasi atau berdialog dengan subject matter, itu sudah dipastikan di awal itu targetnya apa, sasarannya apa, gitu ya. Kebutuhan mereka itu apa, sebisa mungkin, sekomplit mungkin, seakurat mungkin, gitu ya. Itu sudah ditentukan di awal. Jadi pada waktu penyusunan proposal, itu sudah ada yang tadi dikatakan Pak Farid sebagai SRS tadi ya, Specification, System Requirement Specification. Jadi ya spesifikasi kebutuhan itu di awal sudah ada. Itu yang menjadi agreement ya, sebagai agreement perjanjian antara Anda sebagai pengembang dengan subject matter gitu ya. Dan itu harus diketahui oleh dosen pembimbing gitu ya. Kalau perlu nanti ketika berdialog dengan subject matter itu dosen pembimbingnya diajak juga gitu ya, supaya tahu gitu cakupannya itu sampai di mana gitu ya. Nah, itu sedikit tambahan dari saya. Nah, selanjutnya kita masuk ke forum diskusi ya, mungkin sekitar 10-15 menit ya. Silahkan to the point saja. Pertanyaannya diajukan kepada siapa ya? Ada 4 orang di sini narasumbernya. Kepada siapa? Kemudian nanti kami akan coba untuk menjawab. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, Pak, ini mungkin Ya. untuk secara umum, saya nggak tahu ini yang berkompeten untuk menjawab siapa, jadi mungkin saya langsung tanya saja. Oke. Ya, silakan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jangan dua-dua aja, supaya yang lain kesempatan ya. Baik, yang dulu. Oke, saya sempat dengar dari dosen A terkait dengan dosen kedua atau cadangan, itu bagaimana rincian atau kejelasannya, apakah benar adanya? Kalau ada, kiranya bagaimana kriteria dosen kedua tersebut? Apakah harus dari dosen tidak tetap atau juga boleh dari dosen tetap STIS? Sedangkan kalau tidak ada, apakah kami boleh meminta dosen lain yang lebih berkompeten untuk misal dapat dimintai sarannya terkait masalah yang kita punya? Oke. Tentu saja dengan tanpa mengurangi rasa hormat dengan dosen pembimbing kita sendiri. Kemudian yang satunya, untuk pemilihan dosen pembimbing, Pak, kalau saya yang pahami itu mahasiswa hanya memberikan saran atau saran nama dosen pembimbing, sedangkan dosen yang dipilih tersebut tidak dapat menolak. Nah, ketika banyak mahasiswa yang memilih, namun kuota dari dosen tersebut sudah terpenuhi, alias lebih banyak mahasiswa yang memilih tersebut, otomatis mahasiswa harus berdiskusi agar jumlahnya sesuai dengan kuota tersebut. Nah, maksud saya di sini, adakah kayak rekap atau list dosen mana yang dipilih oleh mahasiswa mana, atau rekap list mahasiswa yang memilih dosen tertentu, sehingga kami bisa lebih mudah dalam berdiskusi seperti itu, Pak. Apakah itu? Oke. Ya, terima kasih. Ya. Saya akan langsung jawab dulu ya. Ini sepertinya masalah mekanisme ya. Jadi mekanisme mungkin lebih tepat kalau dari Prodi yang menjawab ya. Pertama yang berkaitan dengan dosen pembimbing ya. Saya nggak tahu itu informasi dari mana gitu ya. Memang ada wacana seperti itu ya. Tetapi itu belum bisa diimplementasikan ya. Atau tidak bisa diimplementasikan. Jadi tetap dosen pembimbing itu hanya satu. Ya, dosen pembimbing itu hanya satu. Kemudian kalau ingin berkonsultasi atau berdiskusi mendapatkan second opinion gitu ya, berkaitan dengan topik maupun pengerjaan skripsinya, itu selama ini memang sudah ada mekanismenya ya. Jadi mahasiswa itu boleh berkonsultasi kepada dosen yang bukan dosen pembimbingnya gitu. Itu diperbolehkan ya, dan itu sudah ada mekanismenya gitu ya. Tentu saja harus sepengetahuan dosen pembimbingnya gitu ya. Jadi Pak, ini saya mau bertanya ya, supaya kamu katakan tadi ya, supaya tidak mengurangi rasa hormat kepada dosen pembimbingnya. Jadi bilang dulu ya. Mungkin dosen pembimbingnya akan mengarahkan gitu ya. Dosen pembimbingnya akan mengarahkan, oh ini baiknya ini tanya kepada si dosen Bapak A atau Bapak Ibu A, misalnya seperti itu. Dan itu mekanismenya sudah ada. Nanti
nanti akan kami beritahukan ya bagaimana mekanismenya. Itu ada tercatat gitu ya nanti kapan gitu ya. Mungkin yang perlu diketahui bahwa itu nanti tidak masuk ke dalam hitungan bimbingan tadi gitu ya. Jadi konsultasi itu boleh saja, tetapi tidak termasuk ke dalam hitungan jumlah bimbingan yang nanti dikontrol atau dikendalikan tadi. Gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pemilihan dosen pembimbing ya. Untuk pemilihan dosen pembimbing ini dimulai dari tahun lalu ya, itu 100% dilakukan oleh mahasiswa. Gitu ya. Jadi kami dari Prodi tidak ada intervensi sama sekali. Ya, kalau dulu kan sebelumnya kan mahasiswa membuat proposal, kemudian mengajukan ke Prodi jurusan ya. Di sana ada usulan dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2 kan gitu ya. Ya, dulu seperti itu. Ya, tetapi kemudian ya pasti ada yang melebihi kuota gitu ya. Kemudian yang menentukan itu adalah Prodi gitu ya. Nah, mulai tahun lalu ya kami menyerahkan sepenuhnya kepada mahasiswa untuk menentukan dosen pembimbingnya ya. Namun harus sesuai dengan tadi formasi yang sudah ditetapkan gitu ya. Misalkan kalau Pak Farid ya 8 orang itu harus terpenuhi gitu ya, tidak boleh lebih dari itu ya. Pak Aska misalkan 6 orang ya, itu harus sesuai dengan itu ya. Nah, kami tidak menentukan atau mengarahkan bagaimana mekanismenya ya. Silakan nanti kalian diskusikan sendiri ya. Silakan nanti kalian bisa konsultasi ke Pak Lukman ya, ke Kak Lukman gitu ya. Bagaimana nanti mekanismenya gitu ya. Tapi yang penting jangan sampai berantem gitu ya. Antara kalian nanti berantem sendiri gitu ya, otot-ototan itu ya. Bisa lah itu diselesaikan secara keluargaan gitu ya. Tapi yang pasti adalah ya siapapun nanti dosen pembimbingnya, karena ini adalah proses pembelajaran juga ya. Memang antara satu dosen dengan dosen yang lain caranya beda ya, kompetensinya juga berbeda ya. Tapi anggap saja ini sebagai proses pembelajaran ya. Mudah-mudahan ya siapapun nanti dosen pembimbingnya tujuan pembelajaran itu mudah-mudahan bisa tercapai. Ya. Mungkin demikian penjelasan dari saya terkait dengan mekanisme tadi. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, silakan yang lain. Ada? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sinta. Baik, terima kasih, Pak. Misal nih, Pak, tadi kan kita bisa ganti topik di pertengahan jalan. Ya. Nah, itu pertemuan bimbingannya tetap dilanjutkan, ngitungnya tetap dilanjutin atau mulai dari awal lagi, Pak? Terus selanjutnya, ini kan kita, Pak, tadi yang milih dosbing. Nah, misalnya udah ada beberapa dosen yang kosong nih, Pak. Terus kita bingung mau nge-apply ke dosen yang mana. Nah, itu cara ngelihat slot dosen yang masih kosong itu gimana, Pak? Terima kasih, Pak, sebelumnya. Ya. Oke. Pertanyaan yang pertama tentang penggantian topik gitu ya. Penggantian topik ini memang suatu hal yang mungkin harus dilakukan tapi dalam kondisi yang betul-betul darurat gitu ya. Betul-betul darurat. Jadi kalau bisa tidak berubah gitu ya. Karena kan ada proses penyusunan proposal ya, topik proposal itu selama 1 bulan bersama dosen pembimbing gitu ya. Harapannya sih itu sudah mantap gitu ya, sudah mantap gitu ya. Tapi ya karena satu dan lain hal misalkan harus ganti ya, nggak apa-apa juga gitu ya. Tetapi diharapkan sih tidak di tengah-tengah juga gitu ya. Mau seminar baru mau ganti gitu ya. Itu kan berarti tidak optimal gitu ya. Jadi ada baiknya penggantian topik skripsi itu ya di awal-awal lah gitu ya. Kira-kira ya bulan kedua, bulan ketiga lah kira-kira ya, di awal tahun gitu ya, Januari misalnya Februari. Tapi kalau sudah masuk bulan Februari apalagi Maret gitu ya baru ganti, sepertinya kalau ganti topik itu kan berarti harus mulai dari awal kan, dari studi literatur, kemudian kajian-kajian metodologi dan sebagainya gitu ya. Kalau berubah sedikit sih nggak masalah gitu ya. Itu mungkin berubah cakupannya saja atau berubah metodenya saja gitu ya. Tapi kalau berubah sama sekali kan ya jadi tidak optimal gitu ya
itu bisa digunakan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan apakah jumlah bimbingannya harus diulang dari awal. Untuk jumlah bimbingan tadi tidak jadi yang sebelumnya tetap dihitung. Ya, jadi sebelumnya tetap dihitung ya, walaupun ganti topik di tengah-tengah ya, jadi tidak usah khawatir ya. Tapi ya itu tadi ya, pertimbangkan betul-betul ya, ketika menetapkan topik ya dan proposal. Kemudian kalaupun harus berubah, segera gitu, segera didiskusikan dengan dosen pembimbing gitu ya. Gitu. Jangan sampai nanti sudah tengah-tengah menjelang seminar baru berubah. Gitu. Mungkin itu ya. Silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini mungkin lebih ke mekanisme ya, Pak. Ya. Tentang pelanggaran, Pak, yang SP1, SP2. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Ya, pelanggaran ya, pelanggaran. Sebetulnya kami kalau bisa tidak memberikan pelanggaran gitu ya, kalau bisa gitu ya. Artinya selama dia bisa ikut seminar, artinya sudah tercapai 60% kan gitu ya. Kemudian dia bisa ikut sidang, artinya dosen pembimbingnya bisa memutuskan bahwa dia siap seminar atau siap sidang, itu kan artinya sudah mencapai itu gitu ya. Nah, tetapi karena ini kaitannya adalah pembelajaran ya, dan juga ada untuk memenuhi salah satu dari capaian pembelajaran dari sisi kemampuan manajerial ya, kemampuan manajerial ya. Oleh karena itu nanti tetap akan kami lakukan dari prodi ya, pemantauan terhadap capaian progres bimbingan dari sisi jumlah bimbingan gitu ya, dari sisi jumlah bimbingan. Tapi tentu saja ini ya tidak merepresentasikan dari progres yang sebenarnya sebetulnya gitu ya. Tapi kami akan lakukan itu ya, kami akan lakukan itu. Biasanya pemeriksaan dari progres bimbingan itu dilakukan setiap 2 kali bimbingan gitu ya. Jadi kalau misalkan sampai dengan seminar ada 6 kali, berarti nanti ada 2 kali, ada 2 kali pemeriksaan sebelum di antara proposal sampai dengan seminar. Di tengah-tengah itu ada 2 kali pemeriksaan gitu ya. Kemudian nanti antara seminar sampai dengan skripsi itu kan ada 4 kali. Ya. Berarti nanti di tengah-tengah itu ada pemeriksaan 1 kali. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang sebelumnya ya, kalau misalkan dia tidak tercapai, harusnya 2 kali, sudah 2 kali, tetapi dia belum 2 kali, nah itu ada peringatan pertama gitu ya. Nanti di pemeriksaan kedua, kalau tidak ada perbaikan, masih kurang juga, nanti akan diberikan peringatan kedua. Gitu, ya. Nah nanti di pemeriksaan ketiga, kalau misalkan belum ada perbaikan juga, ya, artinya belum on track, itu nanti akan dihentikan pengerjaan skripsinya. Gitu. Dan tahun lalu sebagai informasi, ada 1 orang yang dihentikan pengerjaan skripsinya karena progres bimbingannya tidak on track, ya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kira-kira seperti itu ya. Tetapi harapannya kalau misalkan bimbingan itu dilakukan secara terjadwal, ya harapannya tidak akan terjadi seperti itu. Ya. Oke, baik. Gimana? Cukup? Cukup, Pak. Ya. Yang lain? Mungkin 1 atau 2 orang lagi. Wafa mau bertanya, Pak. Ya, silakan, Kamilia. Ya. Misalnya kita memegang 2 topik skripsi dan telah menjalankan keduanya, Pak. Ya. Kemudian andai kata kedua skripsi tersebut tuh udah setengah jalan. Lalu karena hanya 1 skripsi untuk 1 mahasiswa, apakah 1 topik lainnya yang sudah setengah jalan itu boleh diberikan dan diteruskan oleh teman kita, Pak? Atau tidak boleh? Punya 2, kamu kerjakan dua-duanya gitu? Mungkin kayak sebagai cadangan gitu, Pak. Dan ternyata kan misalkan berjalan dua-duanya. Nah, karena 1 skripsi untuk 1 mahasiswa gitu, Pak, boleh nggak kita memberikan? Mungkin karena teman kita gagal di topiknya atau bagaimana gitu, Pak?
Kalau berbagi ide itu menurut saya sama sekali tidak masalah gitu, ya tidak masalah gitu. Tetapi kalau misalkan hasil pengerjaannya juga kamu share, kamu serahkan kepada teman kamu dan kemudian dianggap sebagai hasil pekerjaan teman kamu, nah itu yang tidak boleh gitu. Ya. Nah, nanti tergantung dari teman kamu, ya apakah dia mengklaim hasil pekerjaan kamu itu sebagai pekerjaan dia. Nah, itu kalau ketahuan ya itu akan dianggap sebagai plagiarisme tadi gitu. Gitu ya. Itu yang pertama, itu seperti itu. Bisa dipahami kira-kira? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kemudian tadi satu belum terjawab ya, yang dari Wiwin tadi ya, tentang pemilihan dosen pembimbing ya. Jadi pemilihan dosen pembimbing silahkan nanti siapa ya ketua angkatannya atau siapa ketua apanya gitu ya, yang mengkoordinir. Ya. Entah gimana caranya gitu ya. Kalian buat apalah gitu ya. Nanti coba diskusikan dengan Kak Lukman nanti gimana mengkoordinasikannya gitu ya. Jadi kami tidak menyediakan misalkan Pak Aska sudah berapa orang gitu misalnya, Pak Farid sudah berapa orang gitu. Itu nanti kalian atur sendiri ya. Nanti di hari Jumat tanggal 2 itu sekitar sore hari jam 5 lah kira-kira ya. Itu nanti hasilnya yang diserahkan ke prodi gitu. Hasilnya yang sudah fix, Pak Aska siapa-siapa saja, Pak Farid siapa-siapa saja gitu ya, seperti itu. Oke? Terima kasih, Pak. Ya, satu lagi. Ini sudah mau maghrib di tempat saya ya. Saya sudah mau maghrib. Silakan. Tidak ada? Pak, maaf, Dandi, Pak. Oh, ya, silakan. Satu lagi ya. Untuk yang tadi, Pak, menyangkut apa namanya pemilihan dosbing ya, Pak, tadi. Itu dosbing yang mengajukan ke jurusan apa prodi atau mahasiswa yang mengajukan ke prodi gitu, Pak? Mahasiswa yang memilih dan menentukan. Ya misalnya udah ada kesepakatan antar dua dosen nih Pak, apa antar dosen dan mahasiswa. Oh gitu. Terus yang mengajukan itu dosennya atau mahasiswanya? Kalau sudah ada kesepakatan dosennya yang ngasih tahu ke kami. Tapi kalau misalkan tidak ada informasi ke kami dari dosen, ya berarti kami anggap ya tidak ada suatu excuse di situ. Oh baik Pak, makasih Pak. Ya, ini. Ya. Nanti dikomunikasikan saja dengan calon dosen pembimbing. Kalau memang sudah ada pembicaraan. Ya. Ya baik Pak, makasih Pak. Ya. Mohon maaf Pak, maksudnya jadi maksudnya ketika ada beberapa mahasiswa sudah komit sebelumnya dengan dosen pembimbing, jadi apakah dosen pembimbing tadi boleh langsung ke prodi begitu tanpa ada mahasiswa yang memberikan usulan? Kalau sudah ada pembicaraan dengan dosen pembimbing, ya artinya sudah ada semacam studi awal, ya diperkenankan gitu. Tapi melalui dosen pembimbing, tidak dari mahasiswa. Biasanya itu kan apa ya, mengerjakan topik skripsi sebagai bagian dari riset dosen biasanya seperti itu. Oke. Tapi jumlahnya nanti kita lihat dulu ya. Kalau jumlahnya terlalu banyak itu jadi pertimbangan juga, kasihan yang lain nanti tidak fair juga kalau seperti itu. Baik. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Ya mungkin itu saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan lain terkait dengan mekanisme bisa ditanyakan ya melalui email atau melalui Kak Lukman nanti ya. Nanti Kak Lukman yang akan menyalurkan pertanyaan tersebut ke kami, ke prodi ya. Kemudian nanti bahan paparan akan kami share ya. Kemudian baik yang dalam bentuk paparan slide tadi maupun yang dalam bentuk KAK ya. Kerangka acuan kerja nanti juga ada, nanti kami share. Kemudian satu lagi yang executive summary ya, executive summary dari penelitian tahun lalu, ya skripsi tahun lalu juga akan kami share. Kemudian untuk informasi profil dosen dan hasil penelitian dosen, publikasi dan sebagainya bisa dilihat di laman profil dosen tadi, ya sebagai informasi. Ya. Oke, mungkin itu saja. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Aska, Pak Farid dan Bu Siti yang sudah berkenan untuk berbagi pengalaman ya dan memberikan pembekalan ya kepada adik-adik mahasiswa ya. Kemudian kepada para mahasiswa diharapkan nanti bisa secara smooth ya menentukan dosen pembimbingnya ya.
pada hari Jumat ya, tanggal 2 Oktober. Diharapkan nanti sore hari sekitar jam 5 sore ya sudah ada kesepakatan dan bisa dikirimkan ke prodi. Mungkin demikian ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya tutup ya. Selamat malam.